Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas soal-soal keseimbangan kimia, buku Kimia Erlangga kelas 11 Kurikulum Merdeka, tepatnya di soal akhir bab halaman 199. Nah, seperti ini penampakan soalnya. Jadi kita akan membahas 25 soal pilihan ganda dan 1 soal uraian. Nanti kakak akan bagi menjadi beberapa part ya. Diikuti semuanya saja. Nomor 1. Oke. Rumus hukum kesetimbangan untuk reaksi CaCO3 solid menjadi CaO solid plus CO2 gas. Yang paling tepat adalah, oke, kita ingat bahwa untuk kesetimbangan ya hanya berlaku pada zat yang berwujud gas dan larutan. Berarti yang gas sama larutan itu aki. Untuk es dan cairan liquid tidak disertakan dalam Kc atau dia tidak merubah kesetimbangan. Berarti di sini CaCO3 solid, CaO solid. Nah, berarti yang kita pakai cuman CO2. Berarti Kc atau K sama dengan perbandingan antara ruas kanan pangkat koefisien konsentrasi CO2 pangkat 1 per ini karena CaO solid 1, ini juga 1 ya. Berarti sama aja konsentrasi CO2. Nah, berarti opsi yang tepat yang E. Nomor 2. Gas A, B, dan C masing-masing 4 mol, 6 mol, dan 0,2 mol. Dicampurkan dalam ruang tertutup yang terjadi reaksi kesetimbangan. Jika sebanyak 0,3 mol gas A telah bereaksi, ini yang bereaksi 0,3 mol, maka gas B yang ada dalam keadaan setimbang adalah, oke, ini seperti stoikiometri teman-teman. Kita tulis saja reaksinya. 3A plus B menjadi timbang 2C. Ada mula-mula bereaksi setimbang. Nah, mula-mula gas A, B, C ada, yang A ada 0,4, yang B 0,6, yang C 0,2. Nah, gini ya awalnya. Saat kesetimbangan ternyata ini jika sebanyak 0,3 mol gas A bereaksi, berarti yang bereaksi di sini 0,3. Maka yang ditanyakan gas B saat setimbang. Oke. Ketika yang bereaksi gas A 0,3, kita pakai perbandingan koefisien perbandingan mol ya. 0,3 koefisiennya 3. 0,3. Kalau koefisiennya 1 berarti 0,1. Koefisiennya 2 berarti 0,2. Gitu ya. 3 0,3, kalau 1 berarti 0,1. Saat setimbang, gas A punya 0,1 mol, gas B punya 0,5. Gas C habis ya, atau tidak ada di saat kesetimbangan. Berarti opsi yang tepat yang A. Ya, jadi kita masukkan ke mula-mula bereaksi setimbang. Selanjutnya, oh ini dijumlahkan teman-teman. Jadi hasil kalau di ruas kanan itu bukannya dikurang, dia bertambah 0,4. Nah, kan reaktan semakin berkurang, produk semakin bertambah. Seperti konsepnya di laju reaksi. Nomor 3. Perhatikan reaksi kesetimbangan berikut. N2 plus O2 menjadi 2NO. Delta H-nya sekian. Agar jumlah gas NO yang dihasilkan maksimal, maka tindakan yang diperlukan adalah, nah ini, NO yang dihasilkan harus maksimal. Berarti kesetimbangan harus bergeser ke arah kanan ya. Di kesetimbangan harus geser ke kanan.
Nah, apa yang dilakukan, apa saja yang dilakukan? Nah, kita cek opsi yang A. Oke, kita tampilin tabelnya. Nah, ini. Kita menaikkan tekanan. Tekanan ketika diperbesar, maka kesetimbangan akan bergerak ke koefisien yang kecil. Kita cek. Koefisien di ruas kiri ada ini 1, ini 1. Berarti di ruas kiri ada 2. Di ruas kanan ada 2. Sama-sama 2 ya. Sama-sama 2 berarti tekanan tidak mempengaruhi. Menaikkan tekanan nggak mempengaruhi, menurunkan juga tidak mempengaruhi, mengecilkan volume juga tidak mempengaruhi, memperbesar volume juga tidak mempengaruhi. Sudah cukup sebenarnya opsi jawabannya yang D. Kalau mau dibahas, oke. Jadi ini ya, delta H-nya plus 180. Ini menunjukkan bahwa sistem atau reaksi ini berjalan pada keadaan endoterm ya. Berarti kan ke kanan dia endoterm. Kenapa kok endoterm? Karena delta H-nya positif. Nah, kalau ke kanan endoterm, berarti ke kiri exo. Nah, menaikkan suhu, kita cek suhu diperbesar, maka dia akan ke arah endoterm. Berarti sama ya, sesuai yang kita cari, dia akan bergeser ke arah kanan. Nanti gas NO akan semakin meningkat. Opsi jawaban yang D. Nomor 4. Dalam ruangan 1 liter terdapat 1 mol gas HI yang terurai menurut reaksi berikut. Nilai Kc pada saat itu adalah 4. Nah, Kc-nya 4. Tulis ini ya, Kc 4. Jumlah gas H2 yang ada pada saat setimbang. H2 saat setimbang. Ini ditanyain. Nah, berarti langkahnya bagaimana? Kita tulis reaksinya dulu. Reaksinya ada 2HI setimbang H2 plus I2. Ini fasanya gas semua ya, berarti sama nggak? Kakak tulis. Ada mula-mula bereaksi setimbang. Nah, volumenya di sini volumenya 1 liter ya. Mula-mula terdapat gas HI ada 1 mol. Nah, berarti yang bereaksi berapa? Kita tinggal pakai perbandingan koefisien. Karena di sini nggak ada informasinya, berarti kita simbolkan. Anggap saja yang bereaksi X. Ini karena koefisiennya 2, kita pakai 2X. Ini koefisiennya 1, berarti 1X atau X aja boleh. Ini 1 berarti X. Saat kondisi setimbang, maka molnya HI dia punya 1 min 2X. H2 punya X, I2 punya X. Gitu. Bisa ya? Ini kan tadi masih mol. Sekarang kita cari konsentrasinya gitu ya. Konsentrasi dari HI. Konsentrasi itu mol per liter. Molnya 1 min 2X, liternya 1 ya. Karena 1 berarti sama. Mol sama dengan konsentrasinya. Ketemunya berarti 1 min 2X molaritas. Nah, berarti nanti yang lain juga sama. Untuk H2, X dibagi 1 ya, kakak langsung aja. Nanti ketemunya X molaritas. Untuk konsentrasi I2 juga sama. X per 1 berarti X molaritas. Kemudian kita masukkan ke rumus Kc. Kita tahu rumus Kc, tulis sini ya, Kc sama dengan konsentrasi hasil atau produk. Ini semua gas ya, jadi masuk dalam rumus Kc. Konsentrasi H2 pangkat 1 dikali konsentrasi I2 pangkat 1 per konsentrasi HI pangkat 2. Nah, harus di samping sini. Kita masukkan Kc-nya ada berapa? Ada 4 ya. Ada 4 sama dengan HI. Ini ya, X dikali X per 1 min 2X pangkat 2. Nah, bagaimana ya kalau seperti ini kita akarkan.
Ini X sama X, ini kan kakak gabung ya. Nah, bisa jadi X kuadrat kan. Ini semuanya di akar, ini juga di akar. Akar 4 ketemu 2. Akar ini berarti kuadratnya hilang ya. X per 1 min 2X. Ini pindah ruas. 2 kali 1 min 2X sama dengan X. 2 min 4X sama dengan X. 2, 4-nya pindah ruas. 5X. Nanti X-nya ketemu. X ketemu 2 per 5. 2 per 5 itu berapa? 0,4 ya. Nah, yang ditanyakan dilihat H2 pada saat setimbang. H2 pada saat setimbang dia punya X. Berarti hanya nilainya 0,4 mol. Berarti ini 0,4 mol. Opsi yang tepat yang D. Bisa ya? Jadi alur berpikirnya seperti itu. Kita misalkan yang bereaksi, kemudian kita masukkan ke KC yang sudah diketahui dalam soal. Selanjutnya nomor 5. Ini juga sama konsepnya, cuman variasi soal aja. Pada suhu tertentu dalam ruang 1 liter, sama ya, terdapat kesetimbangan ini, fasanya gas semua. Semula terdapat 0,5 mol gas SO3, dan setelah tercapai kesetimbangan, perbandingan jumlah mol SO3 dan O2 adalah 4:3. Nilai tetapan kesetimbangannya adalah KC-nya ditanyakan. Berarti alurnya sama ya, kita teruskan reaksinya dulu. 2SO3, fasa gas, timbang 2SO2, ini gas plus O2, fasanya gas. Mula-mula bereaksi setimbang. Semula terdapat 0,5 mol ya, ini punya 0,5 mol. Setelah tercapai kesetimbangan, perbandingan mol SO3 dan O2 adalah 4:3. Berarti ini punya 4, ini punya 3 gitu ya. Karena perbandingan, berarti kita anggap aja dia 4X. Yang ini 3X. Ya. Karena perbandingan kan dia perbandingan itu ya perbandingan yang paling kecil kan. Kita nggak tahu ini 4, 3 atau nilainya 8:6. Nah, kita pakai 4X banding 3X. Nah, sekarang dari sini kita tahu yang bereaksi. Ini kan hasilnya 3X. Otomatis yang bereaksi juga 3X. Karena 3X koefisiennya 1 ini ya. Dia punya 3X. Kalau 2 berarti ini punya 6X. Ini 2 berarti punya 6X. Nah, itu. Bisa ya? Selanjutnya, dari sini kita punya perbandingan teman-teman. Nah ini kita punya persamaan seperti ini. Nanti kita bakal ketemu nilai X-nya. Bagaimana caranya? Ini kan 0,5 mol minus 6X sama dengan 4X. Nah, berarti berapa nilai X-nya? 0,5, ini pindah ruas ya. 4X plus 10. Plus 6X. Plus 6X ketemunya 10X. Ini 0,5. X-nya berarti 0,5 per 10. Ketemunya X 0,05. Gitu ya. Ini berapa Kak? Ini sama kan karena awalnya nggak ada berarti dia 6X. Sama seperti yang O2 3X. X sudah ketemu, berarti kita cari konsentrasinya. Ini tadi volumenya dalam 1 liter ya. 1 liter. Oke, garis di sini. Kita cari konsentrasi untuk SO3. Konsentrasinya mol per liter ya. Molnya berapa? 4X per 1. X-nya berapa tadi?
4 kali 0,05 per 1. Ketemunya nanti 0,2 molaritas. Sekarang konsentrasi SO2 dengan cara yang sama ya. Nanti 6X per 1 ketemunya nanti 6 dikali 0,05 ketemunya 0,3 molaritas. Untuk konsentrasi O2 nanti ketemunya 3X per 1 berarti 3 dikali 0,05 0,15 molaritas. Setelah itu kita masukkan ke rumus KC. KC rumusnya bagaimana? Ruas kanan karena fasanya gas semua ya, berarti masuk ke dalam perhitungan konsentrasi SO2 pangkat 2 dikali konsentrasi O2 pangkat 1 dibagi konsentrasi SO3 pangkat 2. Nah, SO2 ketemu ini ya 0,3 pangkat 2. O2-nya ketemu 0,15 per SO3-nya 0,2 pangkat 2. Coret. Nanti persen sendiri ya. Ketemunya 0,33. Opsi yang tepat yang B. Nah, ini ya. Oke. Selanjutnya, nanti dikoreksi juga ya. Kali aja jawaban kakak salah. Nomor 6. Dalam sistem keseimbangan berikut, sistem yang apabila dilakukan penambahan tekanan akan menyebabkan bergeser ke arah kanan. Yang mana? Di sini tekanan diperbesar, kesetimbangan geser ke kanan ya. Nah, ini yang kita cari. Nah, ini datanya. Ketika tekanan diperbesar, maka kesetimbangan akan bergeser ke koefisien yang lebih kecil. Yang di dalam soal dikehendaki dia bergeser ke kanan. Berarti kita cari koefisien yang kanan harus lebih kecil gitu ya. Kanan harus lebih kecil. Kenapa? Karena ketika tekanan diperbesar, kesetimbangan bergeser ke koefisien yang lebih kecil. Nah, sekarang kita cek aja. Yang A, ini kiri ada 2, yang kanan ada 1 ya, berarti ada 2. Sama, berarti bukan. Yang B, kiri ada ini 1, ini 1, ini 2, berarti 2, yang ini yang kanan 2, B juga bukan. Yang C, ini 1, ini 3, berarti 4, yang kanan ada 2. Nah, ini 2 lebih kecil kan, berarti ini yang tepat, opsi yang tepat yang C. Yang D juga sama ini, kita lanjutin nggak apa, 1, ini 2 kan, yang kecil di sini, yang ini 2 sama 3, yang kecil di kiri. Oke, seperti itu ya, pengaruh tekanan. Nomor 7. Pada sistem keseimbangan NH4Cl, fasanya solid, menjadi seimbang NH3 plus Cl2, gas-gas, mempunyai Kp sama dengan A. Tekanan parsial untuk gas Cl2 pada saat itu adalah, oke, ini ya, jadi konsep Kp atau tetapan keseimbangan berdasarkan tekanan itu hanya berlaku pada fasa gas. Gas saja ya, berarti S ini nggak kepakai. Berarti nanti kita cari Kp sama dengan PNH3 dikali P dari Cl2. Nah, karena di dalam reaksi ini kan udah setara reaksinya.
kakak lanjutin per 1 ya, soalnya ini kan 1, sama aja. Ini kan reaksinya udah setara. Karena tidak ada informasi lebih lanjut, berarti kita bisa pakai perbandingan koefisien. Ini kan koefisiennya sama ya. Ini sama, 1, ini juga 1. Berarti P untuk NH3 dan PCl2 itu sama-sama X sama X. Kp-nya ketemu A. Berarti A sama dengan X kuadrat. Berarti X, A sama dengan X kuadrat. Kalau X berarti sama dengan akar A. X tadi apa? X tadi ya ini tekanan parsial punya NH3 sama PCl2. Yang ditanya tekanan parsial gas Cl2. Tekanan parsial Cl2 berarti yang ini ya. Sama dengan X. X ternyata ketemunya akar dari A. Berarti opsi yang tepat yang E. Seperti itu aja. Nomor 8. Tetapkan keseimbangan untuk reaksi PCl5 gas menjadi PCl3 gas plus Cl2 gas. Pada suhu sekian punya nilai Kc 0,05. Ini ya tetapkan keseimbangannya atau Kc. Jika konsentrasi awal PCl5 itu 0,1 mol per liter, maka pada keadaan setimbang PCl5 terurai sebanyak berapa? Oke. Ini kita reaksikan dulu. Jadi ada PCl5 bereaksi menjadi PCl3 plus Cl2. Mula-mula bereaksi setimbang. Mula-mula konsentrasi awalnya ini ya 0,1 mol per liter. Berarti di sini punya 0,1. 0,1 mol per liter berarti kan ada 1 mol, volumenya dalam 1 liter. Berarti di sini saya tulis volumenya dalam 1 liter gini ya. Yang bereaksi berapa? Karena tidak ada informasi lebih lanjut, berarti kita misalkan ini kan koefisiennya 1 berarti X mol. Ini 1 berarti X, ini 1 berarti X. Pada saat setimbang PCl5 punya 0,1 min X. Ini punya X, ini punya X. Ya. Karena volumenya 1, maka kita bisa ketemu konsentrasi PCl5 sama ya. Ini kan mol per liter. Berarti ya 0,1 min X per 1. Nah, sama aja 0,1 min X ya. Kita tulis seperti ini aja. Molaritas. Untuk konsentrasi PCl3 berarti punya X molaritas. Konsentrasi Cl2 dia punya X molaritas. Setelah itu kita masukkan ke rumus Kc. Kc sama dengan konsentrasi PCl3 kali konsentrasi Cl2 pangkat 1 semua ya. Per konsentrasi PCl5. Kita masukkan ke dalam nilainya. Kc tadi berapa? Ini ya 0,05. 0,05 sama dengan PCl3, konsentrasi PCl3 ada X. Konsentrasi Cl2 ada X. Konsentrasi PCl5 ada 0,1 min X. Nah, 0,1 min X. Ini kepanjangan, bedain dulu aja. Nah, 0,1 ya, 0,1. Ini benda ruas, berarti nanti 0,05 dikali 0,1 min X. Ini ya, sama dengan ini dikaliin, berarti X kuadrat. Kali 1, 0,05 kali 0,1 berarti 0,005 min 0,05 X sama dengan X kuadrat. Ini kita pakai persamaan matematika. Ini biar nolnya nggak banyak banget, kakak kali 100 ya. Jadi jadinya ini 0,5 ya. 0,5 min kali 100 nanti 5X sama dengan 100 X kuadrat ini ya. Ini kakak benda ruas semua, berarti nanti 0 sama dengan 100 X kuadrat plus 5X min
0,5. Nah, ini kita pakai konsepnya matematika. Ini difaktorkan nanti jadinya 10. Oke. Oke, sebentar. Ini, ini nanti 10x plus 1. Yang satunya ada 10x min 0,5. Nah, kalau kita kali masing-masing 10 kali 10 kan 100. Nanti min 5x plus 10x ketemunya plus 5. Ini min 0,5. Gitu ya. Kemudian kita cari x-nya. X yang ini nilainya ketika dinolkan nilainya kan minus 1/10 ya. Nilainya minus. Nah, kita pakai yang nilainya positif. Nah, ini kalau dinolkan jadinya 0,5 per 10 atau 0,05. Ini yang kita pakai. Ini ketemu X-nya. Kita kembalikan ke yang diketahui. Ini ya, X. Yang ditanyakan, ingat pertanyaannya itu mol zat yang terurai atau alfanya, derajat disosiasinya ya. Berarti ini kalau terus di sini. Ini kakak hapus saja ya biar nggak mengganggu. Oke, ini dihilangin dulu aja. Nah, ini yang kita pakai. Alfanya atau derajat disosiasinya itu jumlah mol yang terurai per jumlah mol awal. PCl5 kan yang ini ya. Nah, jumlah mol yang terurai ada X. Jumlah mol awalnya ada 0,1. Berarti nanti harus disamain sini ya. Alfa atau mol yang terurai itu mol PCl5 yang terurai per mol mula-mula. Yang terurai tadi X per 0,1. X-nya kita masukkan 0,05 per 0,1. Ketemunya 0,5. 0,5 ketika dijadiin persen berarti 50% ya. 50%. Nah, berarti opsi yang tepat yang E. Ini alurnya cukup panjang. Konsepnya sama aja. Yang bikin agak susah mungkin persamaan matematika ini. Seperti itu ya. Tapi sama saja. Kita misalkan yang bereaksi X kemudian dimasukkan ke rumus KC-nya. Nanti ketemu nilai X, kita kembalikan ke dalam soal, kita cari yang ditanyakan. Opsi yang tepat yang E. Selanjutnya, nomor 9. Dalam ruang 1 liter terdapat kesetimbangan antara gas N2, H2, dan NH3 dengan persamaan reaksi berikut. Pada kesetimbangan tersebut terdapat 0,1 mol N2, 0,01 mol H2, dan 0,05 mol NH3. Nilai konstanta kesetimbangan reaksi adalah, nah, yang ditanya KC-nya ya berarti ya, konstanta kesetimbangan atau KC. Bagaimana caranya? Kita tulis reaksinya terlebih dahulu. 2NH3 menjadi, karena sama-sama gas ya, nggak kakak tulis fasanya. Jangan wis kita tulis saja. Fasanya gas menjadi N2 fasanya gas plus 3H2 ini juga gas. Pada saat setimbang, berarti nggak perlu ditulis seperti ini ya. Ini karena nggak ada mula-mula ya udah langsung setimbang aja kita masukkan di sini. N2-nya punya 0,01, H2-nya 0,05. Oh, H2-nya 0,01. Maaf. NH3 ada 0,05 mol. Ingat di sini karena volumenya dalam
1 liter, berarti mol sama dengan konsentrasinya ya. Nanti konsentrasi NH3 ada 0,05 per 1 sama dengan 0,05 molaritas. Konsentrasi punya N2, langsung saja ya, Kak tulis 0,01 molaritas. Konsentrasi punyanya H2, berarti sama 0,01 molaritas. Yang ditanya Kc. Oke, kita masukkan ke rumus Kc. Kc sama dengan, karena sama-sama gas, kita masukkan ke semuanya. N2 pangkat 1 dikali H2 pangkat 3. Koefisiennya ya. Per NH3 pangkat 2. Kc. N2 punya 0,01 dikali H2 0,01 pangkat 3 per NH3 0,05 pangkat 2. Nanti ketemunya 4 kali 10 pangkat min 6. Nanti kerjain sendiri aja ya. Dijabarkan, kemudian dicoret komanya, dibulatkan, nanti ketemunya seperti ini. 4 kali 10 pangkat min 6. Opsi yang tepat yang C. Nomor 10. Pada reaksi CO2 plus NO menjadi NO2 plus CO dilakukan dalam wadah 5 liter. Pada keadaan awal terdapat 4,5 mol CO2, 4 mol NO. Sesudah kesetimbangan, NO masih tersisa ini 0,5. Tetapan kesetimbangan reaksinya. Oke. Kita tulis reaksinya dulu. CO2 plus NO menjadi NO2 plus CO. Fasanya sama-sama gas. Kita tulis mula-mula reaksi setimbang. Mula-mula, ini volumenya dulu ya. Volume kita tulis 5 liter. Mula-mula terdapat 4,5 mol CO2. Ini ada 4,5. 4 mol NO. Ini ada 4 mol NO. Sesudah kesetimbangan, NO masih tersisa 0,5. Ternyata di sini ada 0,5. Maka yang bereaksi berapa? Ini otomatis 3,5 mol. Koefisiennya 1, 3,5, berarti yang ini juga sama 3,5. Ini 1 berarti sama 3,5, ini juga 3,5. Berarti saat setimbang CO punya 1 ya, 4,5 dikurangi 3,5, 1 mol. NO2 punya 3,5 mol, CO2 punya 3,5 mol. Kemudian kita cari konsentrasinya. Konsentrasi CO2 sama dengan mol per liter. Molnya 1, liternya 5. 1/5 itu 0,2 ya, molaritas. Kemudian konsentrasi NO. Molnya 0,5 per liternya 5. Ketemunya, ini coret 1, ini 1 ya, 0,1 molaritas. Konsentrasi NO2 3,5 per 5. Berarti ini 1, ini 0,7 ya. 0,7 molaritas. Konsentrasi CO2 sama 3,5 ya, berarti 0,7 molaritas. Kita masukkan ke rumus Kc. Kc sama dengan konsentrasi ruas kanan, fasanya gas semua, kita masukkan NO2 pangkat 1 kali CO2 pangkat 1 dibagi CO2. Oke, masalah dek. Ini CO aja ya. Oke, salah. Ini yang terakhir berarti CO. Ini juga CO. Oke. Nah, CO2 yang di depan. Yang ini NO. NO2 punya 0,7 dikali CO punya sama ya 0,7 per CO2 ada 0,2, NO ada 0,1. Nanti ketemunya
Ini dikaliin 0,49 per 0,02. Berarti sama saja dengan 49 dibagi 2 ya. Ketemunya 24,5. Nah, opsi yang tepat yang B. Bisa ya? Selanjutnya,